di subscribe, like, komen, soho share, maturnu. Tapi Pamanda Sultan, hamba merasa tidak nyaman kalau hambanya berdiam diri di rumah saja, sementara semua prajurit Demak bertempur di Panarukan, jawab Adipati Jipang. Baiklah Penangsang, akan aku libatkan kau pada perang ini. Besok pagi kau menghadapku di sini bersama para Tumenggung dan para Panji, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Pamanda Sultan, sekarang hamba mohon diri, kata Arya Penangsang. Setelah menyembah Kanjeng Sultan Trenggono, maka Adipati Jipang pun mundur, lalu bergeser dan melakukan laku jongkok keluar ruangan. Arya Penangsang pun kemudian keluar dari ruangan dalam dan berjalan keluar dari pendopo keraton. Di kota raja saat itu keadaan semakin ramai. Puluhan gubuk telah dibangun untuk menampung ribuan prajurit yang ditarik dan sekarang berada di kota raja. Dari beragam pakaian prajurit tampak berjalan di jalan-jalan utama kota raja prajurit dari Kesatuan Pengawal Raja Wiro Tamtomo, Wiro Brojo, lalu pasukan Wiro Radio, Wiro Manggolo, pasukan panah Wiro Warastro, pasukan berkuda Wiro Turonggo Seto, dan pasukan khusus Wiro Yudo, yang di dalamnya terdapat pasukan penggempur Wiropati dan pasukan tempur Noropati. Hanya prajurit dari Kesatuan Pasukan Laut Jolopati yang tidak terlihat, karena mereka dipusatkan di daerah Wedung dan Keling, daerah yang dekat dengan Bandar Jeporo. Pasukan Kesatuan Patang Puluhan yang merupakan pasukan keamanan kota Raja Demak juga tidak terlihat. Dan dari semua prajurit yang sudah ditarik ke kota raja, hanya prajurit Wiro Manggolo yang diperbantukan di Kadipaten Pajang yang belum bergabung di kota raja. Saat ini mereka masih berada di perjalanan. Diharapkan besok pagi semua prajurit itu bisa bergabung pasukan induknya, sehingga lusa mereka bisa ikut diberangkatkan bersama ke Bangwetan. Siang itu Pangeran Hadiri bersama istrinya Ratu Kalinyamat telah datang ke keraton. Kemudian disusul kedatangan Sunan Prawoto bersama Ratu Prawoto. Meskipun mereka telah dilarang ikut berangkat perang ke Penarukan, tetapi mereka ingin menyaksikan keberangkatan Ayahanda Sultan ke medan perang. Ketika matahari telah hilang di balik cakrawala, malam pun telah menyelimuti bumi Demak yang sedang disibukkan oleh persiapan menjelang keberangkatan prajurit segelar papan ke medan pertempuran di Bangwetan. Di Pajang saat itu Adipati Hadiwijoyo sedang berbicara dengan semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Saat ini Kasultanan Demak dalam persiapan perang dengan Penarukan. Dan kemarin Kanjeng Sultan telah mengirim Nawolo yang isinya menarik prajurit Wiro Manggolo yang diperbantukan di Pajang dan melarangku untuk ikut perang ke Penarukan, kata Adipati Hadiwijoyo. Nah, apa yang akan kita lakukan kalau pasukan Demak sudah bertempur dengan pasukan Pasuruan? Tanya Adipati Pajang. Kanjeng Adipati, sebaiknya kita bisa mengetahui keadaan kedua pasukan yang berperang di Penarukan, kata Pemanahan. Ya, kita memang akan mengirim ke Panarukan 6 atau 7 orang prajurit sandi dari Kesatuan Wiro Sandi Yudo Kadipaten Pajang, dan setiap sepasar atau 2 pasar ada yang berangkat ke Panarukan dan ada yang pulang ke Pajang, sehingga kita bisa dengan cepat mengetahui perubahan yang terjadi di medan pertempuran, kata sang Adipati. Wenang Wulan, kau persiapkan prajurit sandi yang akan diberangkatkan.
Besok pagi berangkatkan mereka berkuda. 2 orang prajurit sandi lainnya kau tugaskan ke kota Raja Demak. Pantau keadaan kota raja setelah para prajurit berangkat ke Bangwetan. Dan seorang prajurit sandi lagi kau tugaskan ke Kadipaten Jipang, kata Adipati Pajang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Wenang Wulan. Kakang Pemanahan, kau siagakan semua prajurit Pajang dalam masa perang ini dan kau persiapkan penjagaan dalam kadipaten. Karena prajurit Wiromanggolo yang diperbantukan sudah ditarik ke Demak. Ya, Kanjeng Adipati, mulai sekarang prajurit Pajang dalam keadaan siap siaga karena Demak dalam suasana perang, kata Pemanahan. Ya, dalam suasana seperti ini kita hanya bisa menunggu. Karena Kanjeng Sultan melarang aku ikut perang ke Penarukan, kata Adipati Adiwijoyo. Malam itu setelah mengadakan pertemuan dengan Nayaka Praja Pajang, Adipati Adiwijoyo berusaha menenteramkan hati sang Ratu Pajang. Ratu, Kanjeng Sultan tentu sudah mempunyai perhitungan tersendiri. Mengapa prajurit Demak berani menyerang Panarukan? Ya Kanjeng Adipati, tapi hamba tidak bisa menyembunyikan kegelisahan dan kekhawatiran karena Yanda Sultan sendiri yang akan menjadi Senopati Agung prajurit Demak, kata Ratu Mas Cempoko. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, sepi, hanya suara binatang malam yang kadang-kadang terdengar di sekeliling dalam Kadipaten Pajang. Keesokan paginya ketika langit sudah mulai terang, semua orang sudah mulai terbangun di seluruh Kadipaten Pajang. Demikian juga yang terjadi di kota Raja Demak. Para prajurit sudah memulai kegiatan untuk mempersiapkan keberangkatan ke medan tempur Panarukan. Para prajurit dari berbagai kesatuan sudah bersiap lahir batin untuk diberangkatkan besok pagi ke Bangwetan. Di ruang dalam Keraton Kasultanan Demak pagi itu Kanjeng Sultan Trenggono dihadap oleh para Nayaka Praja Kesultanan Demak. Kanjeng Sultan duduk di kursi, di sebelahnya kanan duduk Patih Wonosalam, sedangkan di sebelah kirinya duduk bersila Tumenggung Gajah Birowo. Di depan Kanjeng Sultan duduk berjajar para tumenggung yang menjadi agul-agul Kesultanan Demak. Duduk bersila paling depan Tumenggung Suronoto dari Kesatuan Wirotamtomo. Di sebelahnya duduk Tumenggung Gagak Nabrang dari Kesatuan Wirobrojo. Di sebelahnya duduk bersila Tumenggung Siung Laut dari Kesatuan Tempur Laut Jolopati. Tumenggung Ronopati dari Kesatuan Wiroradio. Tumenggung Suropati dari Kesatuan Wiromanggolo. Tumenggung Joyo Santiko dari Kesatuan Patangpuluhan, dan di sebelahnya Tumenggung Palangnegoro dari pasukan khusus Wiroyudo, yang di dalamnya terdapat pasukan penggempur Wiropati dan Kesatuan Tempur Noropati. Di belakang para tumenggung terlihat Adipati Jipang Aryo Penangsang yang telah memohon kepada Kanjeng Sultan untuk diikutkan dalam pertempuran di Penarukan. Kanjeng Sultan kemudian mengedarkan pandangannya ketika dilihatnya semua tumenggung yang memimpin pasukan sudah lengkap. Maka Kanjeng Sultan pun segera berbicara. Para tumenggung, besok pagi kita akan berangkat ke Penarukan. Aku harapkan semua pasukan Demak sudah mempersiapkan diri. Setelah kemarin datang 1000 orang prajurit, maka nanti siang pasukan bantuan dari Bangkulon akan datang lagi lebih dari 1000 orang prajurit yang semuanya akan kita berangkatkan besok pagi bersama-sama dengan prajurit Kasultanan Demak. Dari laporan prajurit Sandi yang bertugas di Bangwetan, kemarin telah bergerak pasukan dari Blambangan untuk membantu Panarukan. Tetapi itu tidak berpengaruh apapun juga. Jumlah prajurit kita jauh lebih banyak. Besok sewaktu pasukan Demak bertemu dengan pasukan Panarukan, gelar yang kita gunakan adalah gelar Sapiturang
Aku yang bertindak sebagai Senopati Agung, dibantu oleh 2 orang senopati pengapit yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, kata Sultan Trenggono. Tumenggung Palangnegara, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Palangnegara, pemimpin pasukan khusus Wirayuda. Nanti pasukan tempur Wirapati dan pasukan Oropati yang tergabung dalam pasukan Wirayuda berada di sapit kanan dan sapit kiri gelar sapit urang, dilapis oleh pasukan Wiroradya yang bersenjatakan tombak yang dipimpin oleh Tumenggung Ronopati. Sedangkan ekor gelar akan menusuk dari arah pesisir berupa 600 prajurit dari pasukan tempur laut yang dipimpin oleh Tumenggung Siung Laut, kata Sultan Demak. Besok setelah kedua pasukan berhadapan, aku akan mengangkat 2 orang Tumenggung sebagai senopati pengapit kanan dan senopati pengapit kiri. Tugas senopati pengapit sangat berat, karena harus berhadapan dengan senopati pengapit di sayap kanan dan sayap kiri lawan yang berilmu tinggi, kata Kanjeng Sultan. Para Tumenggung banyak yang menghela napas melepaskan ketegangan yang menyelimuti dirinya. Kedudukan sebagai senopati pengapit adalah suatu kehormatan yang tinggi, dipercaya Kanjeng Sultan yang menjadi Senopati Agung untuk memimpin pasukan di sayap kanan atau sayap kiri. Tumenggung Siung Laut, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Siung Laut. Besok pagi sudah bisa diberangkatkan 20 perahu yang akan membayangi perjalanan pasukan yang bergerak di darat. Sisanya 8 buah perahu persiapkan di tepi Bengawan yang sangat lebar di sebelah barat Gresik untuk menyeberangkan ribuan prajurit Demak dan Bangkulon. Seberangkan semua prajurit ke sebelah timur Bengawan siang dan malam, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Siung Laut. Tumenggung Jaya Santika, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Jaya Santika dari Kesatuan Patang Puluhan. Dan Koaryo Penangsang, kata Sultan Trenggono. Dawuh dalem Pamanda Sultan, kata Adipati Jepang. Tidak semua prajurit akan diberangkatkan ke Bangwetan. Kita sisakan 1000 prajurit cadangan yang siap berangkat setiap saat menyusul ke Bangwetan. Dan dari 1000 orang itu termasuk Tumenggung Jaya Santika dari Kesatuan Patang Puluhan serta beberapa kesatuan prajurit lainnya. Dan semua pasukan cadangan itu nanti dipimpin oleh Adipati Jipang Aryo Penangsang, kata Kanjeng Sultan. Aryo Penangsang terkejut dan merasa sangat kecewa mendengar keputusan Kanjeng Sultan yang mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan cadangan. Mengapa aku tidak dijadikan salah seorang senopati pengapit, tapi malah dijadikan pemimpin pasukan cadangan yang memimpin 1000 prajurit yang hanya bisa menunggu di Demak, kata Aryo Penangsang dalam hati. Penangsang, pasukan cadangan baru bisa bergerak ke Bangwetan kalau ada perintah dari Senopati Agung yang nanti akan disampaikan oleh prajurit penghubung, kata Kanjeng Sultan. Ndika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Adipati Jipang dengan tidak bersemangat. Tumenggung Suropati, kata Sultan Trenggono. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Suropati dari Kesatuan Wiromanggala. Di beberapa sungai yang lebar telah kau persiapkan beberapa rakit untuk menyeberang, tanya Kanjeng Sultan. Sudah Kanjeng Sultan, semua sungai yang akan kita lewati sudah kita buatkan beberapa buah rakit yang akan disambung berjejer sehingga bisa dilewati oleh para prajurit, kata Tumenggung Suropati menjelaskan. Baiklah, lalu Ki Patih Wonosalam dan para Tumenggung semua. Selama aku berangkat ke Bangwetan, maka untuk sementara pemerintahan di Kesultanan Demak
Aku limpahkan pada Ki Patih Wonosalam, kata Sultan Trenggono. Ngendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Patih Wonosalam menyanggupi. Jangka nanti di Panarukan, kalau aku berhalangan, maka yang memimpin semua pasukan Demak adalah Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan selanjutnya. Ngendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Nah, sekarang kita tinggal menunggu kedatangan pasukan dari Bangkulon yang akan datang hari ini. Setelah itu persiapkan diri kalian. Besok pagi kita akan berangkat ke Bangwetan. Demikian perintah Kanjeng Sultan. Setelah berbicara beberapa hal lagi, Sultan Trenggono menganggap yang disampaikannya sudah cukup. Maka Kanjeng Sultan pun berjalan keluar ruangan diikuti oleh Patih Wonosalam dan Tumenggung Gajah Birowo. Setelah Kanjeng Sultan keluar ruangan, maka Arya Penangsang beserta para tumenggung yang hadir segera berdiri dan berjalan keluar ruangan. Tumenggung Siung Laut pun kemudian berjalan menuju pintu gerbang keraton. Di sana telah menunggu 3 orang prajurit Kesatuan Tempur Laut Jolopati. "Bagaimana Ki Tumenggung?" tanya salah seorang prajurit itu. "Kalian berdua, kau dan kau, berangkat ke Keling. Sekarang katakan kepada Ki Panji Sukoyono, kita akan berangkat besok pagi. Nanti perahu yang dari Keling supaya bergabung dengan perahu yang berangkat dari Wedung. Katakan juga kepada Ki Panji Sukoyono, jangan berangkat dulu, tunggu kedatanganku. Kita akan berangkat bersama-sama 28 perahu, sedangkan 8 perahu nanti akan dipersiapkan untuk menyeberangkan pasukan di Bengawan di sebelah barat Gresik," kata Tumenggung Siung Laut. "Baik Ku Tumenggung," kata prajurit Jolopati. Kemudian 2 orang prajurit itu naik ke atas punggung kuda. Lalu 2 ekor kuda itu segera berlari ke timur menyeberang Sungai Tuntang. Lalu berlari ke utara dilanjutkan menuju ke timur ke arah Keling, tempat pemusatan kekuatan pasukan tempur laut Jolopati di sebelah timur Bandar Jeporo. Di depan gerbang keraton, Tumenggung Siung Laut pun bersiap akan meninggalkan keraton. "Kita kembali ke Wedung," kata Tumenggung Siung Laut. "Baik Ki Tumenggung," kata prajurit Jolopati. Tumenggung Siung Laut kemudian naik ke punggung kuda dengan cepat diikuti oleh seorang prajuritnya. Dan saat kemudian 2 ekor kuda berlari meninggalkan alun-alun menuju ke arah utara. Debu mengepul di belakang kaki kuda ketika 2 ekor kuda itu berlari cepat, menerobos beberapa semak dan perdu yang berserakan di jalan. Setelah menyeberangi beberapa sungai kecil, kuda-kuda itu hampir mendekati pantai, dan terasa udara pun sudah mulai berbau angin laut. Matahari telah mencapai puncaknya. Perjalanan kedua orang itu saat ini hampir sampai ke pantai utara. Dari jauh terlihat beberapa buah bangunan dari kayu yang digunakan sebagai tempat pemusatan pasukan Jolopati di daerah Wedung. Ketika kedua kuda itu semakin dekat, maka terlihatlah ratusan orang yang berada di sekitar bangunan. Sedangkan di pesisir pantai terlihat belasan perahu yang siap untuk diberangkatkan ke Panarukan. Di depan bangunan yang agak besar, Tumenggung Siung Laut menghentikan kudanya. Lalu seorang prajurit Jolopati berlari mendekati dan memegang kendali kudanya. Di dekatnya seorang prajurit mendekat dan menyapa Ki Tumenggung Siung Laut. "Ki Tumenggung," kata orang itu. Tumenggung Siung Laut menoleh lalu ia pun berkata, "Ki Ronggo Prawiro, kumpulkan semua lurah prajurit sekarang." "Baik Ki Tumenggung," kata Ronggo Prawiro. Kemudian Ronggo Prawiro menemui beberapa orang prajurit Jolopati, lalu merintahkan semua manggil semua lurah Jolopati. Tak lama kemudian, belasan orang lurah Jolopati telah masuki ruangan, dan di sana telah menunggu Tumenggung Siung Laut bersama Ronggo Prawiro. Ki Tumenggung yang dihadap belasan lurah prajurit kemudian menjelaskan titah Kanjeng Sultan tentang keberangkatan ke Penarukan. "Kita berangkat 20 perahu bersama pasukan kita
yang berada di Keling. Sedangkan yang 8 buah perahu dipakai untuk menyeberangkan pasukan di Bengawan di sebelah barat Gresik, kata Tumenggung Siung Laut. Ki Rangga Pawiro, nanti kau pimpin 8 buah perahu yang dipersiapkan untuk menyeberangkan di Bengawan di dekat Gresik, kata Tumenggung Siung Laut. Ketika Tumenggung Siung Laut sedang berada di ruangan bersama dengan belasan lurah Jolopati, maka pada saat yang bersamaan, prajurit Wiromanggolo yang berangkat dari Pajang telah sampai di kota Raja Demak. Kemudian mereka pun bergabung dengan pasukan Wiromanggolo yang telah terlebih dulu berada di kota Raja. Matahari telah condong ke barat ketika lebih dari 1.000 orang prajurit dari Joyokarto, Banten, dan tambahan prajurit dari Cirebon telah masuki kota Raja Demak. Suasana di kota Raja pun bertambah ramai dengan kedatangan para prajurit dari Bangkulon. Mereka ditampung di beberapa bangunan yang baru saja dibuat oleh para prajurit Wiromanggolo. Ratusan orang yang bertugas di dapur pun bertambah sibuk. Beberapa pedati yang memuat bahan makanan telah mengalir ke kota Raja. Ketika matahari telah tenggelam di Cakrawala, maka langit pun perlahan-lahan meredup. Suasana di kota Raja pun terlihat ramai. Ribuan prajurit telah siap untuk diberangkatkan besok pagi. Malam yang gelap perlahan-lahan menjadi semakin terang dengan terbitnya sang matahari di ufuk timur. Dan ketika hari menjadi semakin terang, suasana di alun-alun Demak menjadi ramai dengan berkumpulnya para prajurit yang akan berangkat ke Bangwetan. Cara berkelompok prajurit dari berbagai kesatuan datang dari berbagai arah memadati alun-alun dengan memakai pakaian yang berwarna-warni dari berbagai kesatuan prajurit Demak maupun prajurit dari Bangkulon. Alun-alun telah terlihat padat dengan ribuan prajurit melebar ke beberapa jalan di sekitar alun-alun, bahkan memenuhi jalan yang menuju arah Semarang. Di samping pasukan yang bersenjata pedang, terdapat pula kesatuan prajurit yang bersenjata tombak, panah, serta beberapa puluh pasukan berkuda. Di depan gerbang keraton nampak Kanjeng Sultan Trenggono, didampingi oleh Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Suronoto dari Kesatuan Pengawal Raja Wiro Tamtomo. Di sebelahnya nampak berdiri semua pimpinan Kesatuan Prajurit Demak, Tumenggung Gagak Nabrang dari Kesatuan Wirobrojo, Tumenggung Ronopati dari Kesatuan Wiroradyo, Tumenggung Suropati dari Kesatuan Wiromanggolo, Tumenggung Jayasantiko dari Kesatuan Patang Puluhan, dan di sebelahnya Tumenggung Palangnegoro dari pasukan khusus Wiroyudo. Di belakang Sultan Trenggono nampak seorang prajurit yang memegang songsong Kesultanan Demak yang berwarna kuning. Di belakangnya berdiri putra mahkota Kesultanan Demak Sunan Prawoto bersama Ratu Prawoto. Di sebelahnya tampak Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat. Lalu sebelahnya berdiri Patih Wonosalam, lalu yang paling ujung berdiri Adipati Jipang Aryo Penangsang. Semua kadang sentono kraton yang tidak kelihatan hadir, hanya Adipati Pajang Hadiwijoyo beserta Ratu Mas Cempoko, karena Kanjeng Sultan melarang untuk datang menyaksikan keberangkatannya ke Panarukan. Demikian juga Kanjeng Sunan Kudus dan Kanjeng Sunan Kalijogo tidak terlihat di antara semua yang hadir di depan gerbang keraton. Kanjeng Prameswari juga tidak berada bersama Kanjeng Sultan, tetapi Kanjeng Prameswari lebih senang berada di dalam kamar bersama putra bungsunya, Pangeran Timur, sedangkan yang duduk di pangkuannya cucu satu-satunya, putra dari Sunan Prawoto, Aryo Pangiri. Kanjeng Sultan mengedarkan pandangannya, dilihatnya para prajurit Demak beserta prajurit dari Bangkulon yang memenuhi alun-alun Demak, bahkan terlihat memanjang memenuhi jalan yang menuju ke barat. Kemudian dilihatnya beberapa bendera kesatuan prajurit yang berkibar megah di udara pagi kota Raja Demak.